deepfake wajah pejabat, video judi online, hingga konten berbahaya yang mengincar anak-anak. Semuanya beredar bebas di media sosial. Pemerintah akhirnya turun tangan. TikTok dan Meta dipanggil langsung dan diminta bertindak cepat. Pertanyaannya, seberapa serius ancaman ini dan apa dampaknya buat lebih dari 100 juta pengguna di Indonesia? Kasus terbaru yang memicu keresahan publik adalah video deepfake Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam video itu, wajah dan suara beliau dipalsukan seolah-olah memberikan pernyataan yang menyesatkan. Guru itu beban negara. Tidak sedikit masyarakat yang percaya, hingga memicu debat panas. Dan ini bukan kasus tunggal. Konten judi online, pornografi terselubung, hingga disinformasi politik makin merajalela di TikTok, Instagram, dan Facebook. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo akhirnya memanggil langsung perwakilan TikTok dan Meta. Saya pribadi tadi sama Pak Dirjen juga saya hubungi. Yang pertama saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pacific, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini. Dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi. Jadi kalau memang ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas itu masuk dalam kategori DFK, kita juga meminta platform untuk secara by system, by otomatis juga menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pesannya jelas, platform tidak boleh menunggu instruksi, tapi harus proaktif menghapus konten berbahaya. Apalagi Indonesia punya lebih dari 100 juta pengguna aktif TikTok dan hampir 80 juta pengguna Instagram. Dengan jumlah sebesar itu, setiap konten berbahaya bisa menyebar ke jutaan orang hanya dalam hitungan jam. Kalau dibiarkan, dampaknya sangat serius. Deepfake bisa menghancurkan reputasi tokoh publik dan memicu krisis kepercayaan. Judi online sudah terbukti merusak ekonomi rumah tangga. Konten ekstrem dan pornografi bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Bahkan, beberapa demo besar belakangan ini dipicu oleh disinformasi yang viral di media sosial. TikTok dan Meta menyatakan komitmennya untuk memperkuat moderasi. Mereka janji menambah tim lokal dan memanfaatkan AI untuk mendeteksi konten ilegal. Tapi publik masih ragu. Banyak yang mendukung langkah pemerintah, namun ada juga yang khawatir ini jadi alasan untuk sensor berlebihan. Tantangannya jelas. Dengan jutaan video diunggah setiap hari, mampukah algoritma dan tim moderasi mengendalikan banjir konten? Fenomena ini sebenarnya bukan hanya masalah Indonesia. Di Eropa, TikTok bahkan sudah kena denda miliaran euro karena gagal melindungi data anak. Di Amerika, ada wacana pelarangan TikTok karena dianggap berbahaya. Jadi, apa yang terjadi di Indonesia hanyalah bagian dari masalah global yang lebih besar. Bagaimana mengendalikan kekuatan platform raksasa agar tidak merugikan masyarakat. Pemerintah akhirnya menantang platform. Mau serius memberantas konten berbahaya atau hanya sekadar janji manis? Buat pengguna, ini jadi pengingat penting. Jangan langsung percaya dengan apa yang kita lihat di layar. Karena di era AI dan disinformasi, yang palsu bisa terlihat lebih meyakinkan daripada kenyataan. Menurut kamu, apakah langkah pemerintah ini solusi untuk melawan konten berbahaya? Atau justru bentuk sensor berlebihan? Tulis pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk bahasan fenomena sosial terbaru.